awal tadi Bante menyatakan bahwa yang paling penting adalah tidak berbuat jahat. Padahal kalau menurut pendapat saya pribadi, semua kebaikan dan kejahatan itu dimulai dari pikiran, karena pikiran adalah pemimpin dan pelopor. Mohon pencerahannya Bante. Terima kasih. Iya. Begini, kalau bisa mengendalikan pikiran ya baik, amat baik. Karena yang diucapkan apa sajalah. Ini nanti selesai Dhamma kelas ini, Anda pulang mau kemana? Itu kan ada di pikiran dulu. Saya mau kupat tahu dulu Bante. Tidak langsung ke rumah, itu sudah ada di pikiran dulu. Iya. Hanya membersihkan pikiran dari hal-hal yang buruk, niat buruk, itikat jahat, iri hati itu tidak mudah. Membersihkannya harus dengan kesadaran, dengan sati. Karena kalau sati itu muncul, keburukan itu rasido berkembang. Nah, sati itu harus dilatih, tidak ujuk-ujuk kuat. Persis seperti olahragawan. Olahragawan apa semualah. Badminton, voli, apalagi ya. Itu harus dilatih. Bagaimana nafasnya bisa panjang, bagaimana menggiring bola. Nah, demikian juga kesadaran itu tidak ujuk-ujuk. Apalagi Sang Buddha kalau nyuwun kesadaran, diwenehi kesadaran ya tidak. Itu harus dilatih dengan meditasi. Nah, kalau kesadarannya itu sudah lumayan, dia bisa melihat pikirannya. Karena kalau kesadaran itu hadir, sampajanya mesti hadir. Sampajanya itu pertimbangan yang baik. Itu seperti uang, ini gambarnya gini, ini gambarnya begini. Jadi kalau Anda memegang sekeping uang ini dapat dua gambar otomatis. Tidak hanya satu gambar. Sekeping uang ini gambar ini lain, gambar ini lain. Nah, demikian juga kalau sati, kalau kesadaran itu muncul, sampajanya pertimbangan yang jernih itu masih muncul. Ora apik iki. Enggak bagus ini. Nah, kalau kesadarannya cukup kuat, dia akan berhenti. Berhenti di pikiran. Demikian juga kalau timbul keinginan yang baik, disadari. Saat duduk meditasi, kebaikan itu pun ya dinetralkan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, oh ini baik, saya mampu kok. Saya mampu melakukan. Hanya persoalannya menjaga, mengelola, membersihkan, menjaga, membersihkan, mengelola pikiran ini tidak mudah. Karena itu Sang Buddha memulai dengan jasmani dulu, dengan sila dulu. Jangan berbuat jahat. Tapi pikiran saya masih kepengen jahat, ora apa-apa dulu, ora apa-apa dhisik. Sing penting aja tumindak jahat dulu. Pikirannya dibersihkan nanti. Karena kalau menunggu pikirannya bersih dulu, wah ini kejahatannya selak ngombro-ngombro ini. Oleh karena itu 8 unsur jalan mulia dimulai dengan pengertian benar, pikiran benar. Tapi Sang Buddha menganjurkan ngelatihnya dari sini dulu, bukan dari sini dulu. Karena ini urusan jasmani, bicara yang baik, yang benar, berbuat yang benar, berpenghidupan yang benar. Kalau yang jahat ini dikurangi, maka kita berusaha ke dalam. Yang jahat-jahat yang lain jangan ditimbulkan, yang baik ditimbulkan. Lalu melatih kesadaran bermeditasi. Kalau meditasi kita lumayan, kemudian ini pikiran kita menjadi lebih baik. Jadi 8 ini dimulainya bukan dari sini, dimulainya dari sini dulu, ke sini baru ke sini. Yang kasar dimulai dulu. Menjaga ucapan dan perbuatan dimulai dulu. Jaga pikiran ini halus sekali. Kadang-kadang saya menjelaskan tentang pikiran itu orang-orang tidak mudeng. Menjelaskan tentang kesadaran itu tidak mengerti.
Bante, saya datang ke sini ikut Dhamma kelas ini kesadaran saya loh Bante. Gak ada yang memaksa, gak ada yang mengancam. Saya datang ini karena kesadaran saya. Bukan itu yang dimaksud dengan kesadaran. Kesadaran itu memperhatikan. Kalau saya boleh menggunakan kalimat yang lain, memperhatikan gejolak perasaan, pikiran yang muncul, yang macam-macam itu. Untuk bisa memperhatikan perasaannya dan pikirannya itu, latihannya memperhatikan yang kasar dulu. Nafas. Nafas ini jasmani, angin ini jasmani. Ini bukan perasaan, bukan pikiran. Ini nafas kita ini jasmani. Memperhatikan langkah kaki kita waktu jalan, memperhatikan aktivitas jasmani kita sehari-hari. Nah, kalau kesadarannya sudah tumbuh, seperti olahragawan, ototnya sudah mulai kuat, nafasnya sudah mulai panjang. Nah, sekarang siap bertanding. Bertandingnya dengan apa, Bante? Kesadaran kalau sudah mulai kuat karena dilatih, bertandingnya dengan perasaan dan pikiran sing halus, yang tidak kelihatan, bukan angin, bukan memperhatikan langkah kaki, tetapi perasaan dan pikiran. Itu diperhatikan sekarang. Itu sasarannya kesadaran sekarang, setelah kesadaran kita lumayan. Karena perasaan itu yang memprovokasi. Perasaan dan pikiran itu menurut Dhamma yang paling jahat, yang paling harus diawasi perasaan, bukan pikirannya. Karena pikiran itu muncul karena perasaan. Apa sajalah. Terlalu lama saya berbicara sampai ini kering. Rasanya tidak enak ya, ya tidak enak kalau kering. Perasaan merintahkan pikiran, coba minum sedikit. Itu karena perasaan. Ada rasa tidak senang di sini. Atau mungkin 1 jam lebih saya begini. Wah, ini tidak ada penopang. Wah, ini capek juga, apalagi usia sudah 70 ya. Wah, capek ini. Rasanya timbul perasaan tidak senang ya Bante. Oh ya, bukannya senang. Perasaan tidak senang itu mempengaruhi pikiran kita. Cobalah sambil menunggu pertanyaan, menyandar sebentar. Nyaman. Tapi kalau menyandar begini lama-lama, karena ini tidak ada busanya, ini tajam ini. Linger ini tajam. Sakit juga ya. Bangkit. Sakitnya hilang. Apa saja coba? Apa saja yang dilakukan, direspon oleh pikiran itu datang dari perasaan wedana. Karena itu perasaan itu berbahaya, jangan main-main, jangan sembrono. Apa semua perasaan itu direspon oleh pikiran, Bante? Direspon. Hanya lalu dilaksanakan atau tidak, lihat keadaan. Misalnya melihat barang gemeletak. Menurut psikologi Buddhis, melihat sesuatu, mendengar sesuatu itu yang muncul pertama kali perasaan, bukan pengenalan. Senang dulu. Oh, itu jam. Tetapi antara perasaan dan pengenalan itu cepat sekali. Senang dulu lalu menyadari itu jam. Lalu pikiran berkembang, orang sing duwe dan lain-lain. Tamu-tamu sudah pulang, ada jam ketinggalan. Ya, siapa tahu ini sengaja ditinggal kok. Wong mau berdana tanpa nama. Wah, itu pikiran pintar sekali itu. Mencari pembenaran itu pintar sekali. Ambil. Lalu kemudian Mas Eko masuk, yang lain masuk. Terpaksa tidak jadi mengambil. Terpaksa. Beda kalau Anda menggunakan kesadaran Anda. Timbul rasa senang karena melihat jam. Oh, senang toh. Begitu senang ini diketahui, disadari dengan kesadaran, dengan perhatian, dengan sati, senangnya ini lalu
nggak sampai berlanjut memprovokasi pikiran untuk mengambil. Kalau luput menyadari rasa senang Bante sampai timbul keinginan untuk mengambil, bagaimana? Nah sekarang yang disadari pikirannya. Karena perasaannya tadi sudah kebobolan, sudah lewat. Sampai perasaan itu menyuruh pikiran untuk mengambil. Nah sekarang pikirannya disadari, arep njupuk to. Nanti keinginan untuk mengambil itu turun. Lah kalau pikirannya luput disadari bagaimana Bante? Ya diambil. Kalau sudah diambil nanti konangan ya jadi masalah. Meskipun tidak dipolisikan ya hati-hati loh. Nek ono dhamma kelas lagi hati-hati karo wong kae lho. Itu suka ngambil barang yang ketinggalan, tidak fair itu, tidak fair. Tidak diserahkan kepada pengurus. Nah itu manfaat kesadaran. Yang saya sering mencontohkan kan, Buddhis itu sebagai pedoman berusaha meminta kita untuk melihat ke dalam dulu sebelum reaktif. Kalau Anda tidak melihat ke dalam, reaksi itu bisa berbahaya. Misalnya ada teman Anda atau ada karyawan yang memecahkan patung atau benda yang mahal sekali, mungkin puluhan juta. Kalau Anda dilapori itu bendanya itu, patungnya itu pecah atau mobilnya itu tabrakan, kredit belum lunas ya. Kalau orang biasa bermeditasi punya kesadaran, apa yang muncul di sini disadari dulu. Mesti orang senang. Kalau rasa tidak senang itu disadari, apa dibiarkan Bante? Ya tidak dibiarkan. Yang nabrak ke mobil, yang mecah ke barang itu ya dinasehati. Tapi nasihat yang keluar itu bukan kemarahan, bukan kebencian. Karena rasa tidak senang yang muncul ini sudah disadari. Oh, enggak senang, tidak senang, dan kuat sekali. Apalagi yang dihancurkan itu barang yang mungkin mahal sekali. Tapi ya wis piye. Lalu yang memecahkan itu diundang. Tapi waktu kita mengundang dia itu, rasa tidak senang ini kadarnya sudah turun meskipun belum hilang sama sekali, sehingga tidak memacu pada pikiran untuk benci, marah. Yang muncul apa? Kasih sayang, menasehati, lain waktu jangan gitu ya, hati-hati, itu mahal itu. Kalau rasa tidak senang ini tidak disadari, yo berbet begitu, langsung reaktif, keluar dulu, tidak ke dalam dulu. Kalau Anda semuanya, kalau Anda ke dalam dulu, maka yang keluar akan menjadi bijak. Tapi kalau Anda langsung keluar, oh itu bisa timbul keserakahan, kebencian, kemarahan, dan lain-lain. Kamu ngerti itu ya, itu mahal sekali. Saya gaji kamu 3 bulan sampai kamu mati, lahir lagi, ora bisa ganti. Ya omongannya halus, tapi itu kebencian juga. Oleh karena itu, Dhamma selalu lihat dulu ke dalam. Sekalian kita latihan memurnikan kilesa ini, defilement, kotoran yang muntap-muntap ini, yang mulak-mulak ini. Karena dipancing, ada kabar mobilnya rusak, barangnya rusak, atau ini, itu, ada fitnah yang masuk, atau melihat sesuatu. Nah, kepancing ini mudal. Tetapi kalau ada perhatian, ada sati, ada kesadaran, yang mudal itu disadari dulu, dia akan rem. Hanya alat untuk menyadari itu harus dilatih, tidak bisa diminta. Bante kan saya sudah ikut baptis, upasaka, upasika, saya kan mesti punya kesadaran, ya tidak. Itu harus dilatih, bukan kalau sudah
Jadi umat Buddha, wisuda, upasaka, upasika sudah punya kesadaran? Ya tidak, harus dilatih. Seperti olahragawan, saya senang voli, saya senang badminton, ya latihan dulu. Bukan berarti kalau sudah mendaftar jadi anggota klub ini, klub itu langsung bisa, ya tidak. Bisa-bisa Anda bisanya lama. Latihan Anda bisanya lama. Tergantung bagaimana Anda melatih, tekun atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak. Apalagi ini urusan mental, bukan urusan jasmani. Tidak ada jalan lain kalau Anda tidak mau berlatih. Berlatih menggunakan perhatian atau kesadaran untuk mengawasi perasaan. Karena perasaan itu yang akan membakar pikiran. Kalau perasaan bisa disadari, pikiran kita lebih jinak. Kalau perasaan tidak bisa disadari, ya pikiran harus disadari. Kalau pikiran menjadi jinak, menjadi baik, ya sudah tentu tidak berbuat jahat. Berhenti di pikiran. Itu the best way, jalan paling baik. Tidak usah pusing dengan sila, dengan yang lain-lain. Ya kalau tidak punya latihan kesadarannya belum, bagaimana Bante? Tidak cukup kuat. Lalu lihat jam gemeletak senang. Oh enggak, kesadaran saya masih lemah ya Bante. Didenteni aja. Hati-hati lo ya. Kamu nyolong itu karma buruk. Nanti akibat karmanya buruk banget loh. Kalau kamu ngambil barangnya orang kecil, nanti kalau karma berbuah, omahmu iso kobongan, entek-entekan. Oh ya, dirinya harus ditakut-takuti begitu, karena tidak ada latihan meditasi, tidak punya kesadaran. Ya ajaran karma dipakai untuk menakut-nakuti dirinya ini, supaya tidak jadi berbuat buruk mengambil barang milik orang lain. Iya, barangmu dipecahkan, mobilmu dihancurkan, hati-hati lu ya. Ojo omong kasar. Mengkone omong kasar nanti akibat karmanya lu. Wah, akibat karmanya nanti kamu bisa stroke, lambemu merot. Ya. Aku arep orang marah-marah, aku arep omong sing apik, sing penuh cinta kasih. Itu baik juga, hanya cara itu bukan the best way. Cara menakut-nakuti dirinya dengan ajaran agama, dengan hukum karma. Baik juga, tapi bukan yang paling baik. Kalau bisa menyadari dengan kesadaran, nah itulah yang paling baik. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah, sebenarnya kembali lagi Bante, ini kan tentang kejahatan tadi ya. Bila kita melihat kejahatan ini dari orang-orang terdekat atau orang-orang yang kita sayangi, kadang kita tuh gak enak kalau ngomong, atau bagaimana gitu loh caranya untuk mengingatkan. Apakah dalam ajaran Sang Buddha kita itu membiarkan saja biar karma yang dia mengambil karma, atau kita itu mengingatkan, itu bagaimana? Terus apalagi untuk misalnya orang yang lebih tua, kita yang muda ini ingin mengingatkan, kadang tuh kamu tuh kadang begitu. Itu kalau menurut ajaran Guru Agung Siddhartha bagaimana, atau pendapat kita saja Bante? Terima kasih. Kita tidak permisif itu masa bodoh dengan orang lain, apalagi teman kita, keluarga kita yang berbuat jahat. Tetapi yang harus diingat pertama-tama, jangan membenci orang yang jahat. Siapapun, jahatnya apapun, termasuk mungkin membunuh, mungkin memalsu, mungkin menipu kita, sampai mungkin kita tahu dia pernah membunuh manusia misalnya ya. Berusaha menjaga pikiran, jangan membenci dia, jangan membenci dia. Apa alasannya Bante? Lah bisa berubah kok. Orang jahat itu bisa berubah jadi baik. Oh, banyak cerita zaman Sang Buddha, zaman sekarang pun juga. Meskipun orang baik juga bisa terpengaruh menjadi jahat. Dan tugas para guru pendidik di sekolah, tugas orang tua,
tugas rohaniwan agama ini kan sebetulnya memperbaiki mereka-mereka yang dianggap berbuat yang buruk, yang jahat, bukan menghukum. Memperbaiki supaya sadar dari kejahatannya menjadi lebih baik. Karena itu tidak ada alasan untuk membenci. Lalu bagaimana Bante memperbaikinya? Lah, jangan keburu nafsu. Kalau hanya pokoknya aku ingin menyadarkan dia, kalau tidak hati-hati itu egoisme juga. Pokoknya nanti dulu bagaimana caranya, siapa yang kita hadapi. Menghadapi murid kita dengan menghadapi kakak kita beda. Menghadapi adik kita dengan menghadapi orang tua kita beda. Lalu bagaimana Bante? Ya dicarikan cara. Dalam bahasa Bali dikatakan upaya kosala, harus ada cara yang tepat. Mungkin melihat kesempatan, memberitahu secara tidak langsung, atau minta tolong teman dekat orang tua kita, yang dekat dengan orang tua kita, yang dengan orang tua kita menaruh hormat. Tolonglah Pak D, tolonglah diberitahu, ayah saya ini gemar minum minuman keras. Lah itu sudah lama minumnya, itu makin lama makin banyak, lalu bikin masalah di keluarga, tidak bisa kendalikan emosi. Nah, kita ini anaknya ini sulit memberitahu. Ya tolonglah, ya tolong. Ya mungkin itu kakaknya ayah kita, adiknya ayah kita, atau orang lain yang disegani. Itu juga salah satu cara. Lewat orang ketiga, tidak berbicara langsung. Demikian juga kalau seseorang melihat guru berbuat yang tidak baik, murid karena kasih sayangnya pada guru itu bukan lalu gurunya dor gitu ya, salah kamu ya, tetapi justru muridnya ingin bagaimana memperbaiki guru saya ini. Lalu caranya dicari dengan cara tidak langsung, atau mungkin kalau kita ketemu kita cerita-cerita pakai perumpamaan, syukur mengerti. Kalau tidak mengerti ya kita sudah ada usaha. Anda sudah berusaha untuk melakukan yang baik kepada guru Anda. Ya mungkin sang guru mengerti. Hanya di depan Anda tidak mengatakan, ya aku ngerti, aku harus berubah, mungkin tidak. Tetapi mungkin kemungkinan ada kemungkinan dia mengerti. Demikian juga untuk yang lain-lain. Kita tidak setuju dengan kejahatan, kita tidak senang dengan kejahatan. Karena menyenangi kejahatan itu kejahatan juga. Aku senang pada cara-cara yang tidak benar, apa itu mencuri lah, apa itu dan lain-lain. Saya tidak senang dengan kejahatan. Saya tidak setuju dengan kejahatan, tapi dengan orang yang berbuat jahat, saya berusaha untuk memperbaikinya semaksimal saya. Kalau tidak ada jalan lain mentok bagaimana Bante? Ya dengan pikiran Anda saja. Semoga kakak atau ayah atau ibu suatu saat akan mengerti perilakunya yang kurang baik dan kembali menjadi lebih baik. Anda berpikir positif, sangat positif. Ya tidak berpikir yang negatif. Deleng wae besok nek karbane berbuah rasa itu kebencian juga. Hanya dibalut dengan hukum karma, seolah-olah kita sangat bijaksana gitu ya. Apa itu seperti mengutuk intelektual. Nggak usah berpikir begitu ya, nanti hukum alam akan berjalan. Yang justru kita pikirkan bagaimana kita menghentikan hal-hal yang tidak baik itu. Syukur bisa, kalau tidak bisa ya dengan pikiran. Dengan pikiran diulang-ulang.
pikiran baik yang diulang-ulang itu tentu ada pengaruhnya, pasti. Nggak usah mohon pada Buddha, pada siapa, nggak usah, hanya semoga ibu ayah saya atau kakak saya menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Itu meta karuna juga. Iya.